pertama dari Bu Ning aja dulu nih ya. Gimana Bu Ning mencermati ini eh, terkait masalah Perpu, kontroversi Perpu dan kemudian perlawanan rakyat, protes rakyat Indonesia yang akan dilaksanakan 28 nanti. Seperti mana, apakah ini benar-benar akan memberikan pelajaran kepada legislatif dan eksekutif, ada benar-benar mampu membuat undang-undang yang pro rakyat atau gimana ini? Ya silakan Mbak. Iya, pertama sebenarnya harus diingatkan kembali ya kepada rezim hari ini, baik eksekutif maupun legislatif. Mereka sebagai pengurus negara itu harus tunduk kepada apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara, Undang-Undang Dasar dan Pancasila tentang persoalan kemanusiaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam itu juga bicara tentang persoalan kesejahteraan gitu ya, tentang penghidupan yang layak, bicara mencerdaskan dan juga membicarakan tentang persoalan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, sangat disayangkan situasi hari ini justru semakin menjauhkan hal itu. Di mana peran negara harus memberikan perlindungan, keadilan, kesejahteraan ini semakin jauh sebenarnya. Apalagi dengan berbagai macam regulasi yang dipaksakan dikeluarkan secara ugal-ugalan gitu ya. Ini tragedi presiden yang sangat buruk sebenarnya di rezim hari ini gitu ya gitu. Melahirkan berbagai macam regulasi tanpa melibatkan partisipasi publik dan kemudian tergesa-gesa dan tidak mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat gitu ya. Rakyat di sini ada kaum buruh, ada perempuan, petani, miskin kota gitu ya, pemuda, mahasiswa, pelajar gitu, termasuk masyarakat adat, bahkan petani di berbagai macam pelosok di negeri ini. Itu seharusnya menjadi basic utama, menjadi prioritas dari kekuasaan hari ini. Tapi sangat disayangkan kita tidak melihat ada kepekaan terhadap persoalan yang mendasar. Nah, persoalan yang mendasar ini justru diabaikan. Yang ada justru pemerintah kita menyatakan ada hal yang mendesak harus dikeluarkan, yaitu kegentingan yang memaksa. Tentang persoalan kegentingan itu gitu. Padahal kalau pemerintah mau mendengar, termasuk wakil-wakil rakyat nih, mendengar sejak dari awal sebenarnya sudah diingatkan, sudah diberikan alarm sebenarnya oleh rakyat dari berbagai macam sektor. Hati-hati membuat sebuah regulasi yang kemudian tidak lagi tunduk kepada apa yang menjadi mandat dari konstitusi negara. Ini berbahaya bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Tapi lagi-lagi sangat disayangkan pemerintah dan legislatif kita mengabaikan suara-suara itu gitu ya gitu. Nah, suara-suara rakyat ini sebenarnya tidak menginginkan bagaimana sebuah penghancuran terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Karena kenapa? Eksploitatif terhadap persoalan manusia dan sumber daya alam justru diamini oleh kekuasaan. Ini berbahaya bagi bangsa gitu. Nah, kita sebagai generasi muda gitu ya, ataupun dari berbagai macam elemen gitu, tidak boleh membiarkan ini gitu loh. Apalagi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal ditolak, terus kemudian digugat di Mahkamah Konstitusi. Walaupun Mahkamah Konstitusi masih dualisme gitu tidak berani dengan tegas bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah inkonstitusional gitu ya. Dia seharusnya tidak boleh bersyarat gitu. Kalau sudah inkonstitusional artinya ini sangat bertentangan nilai-nilai prinsip-prinsip apa yang menjadi mandat dari para panding perjuang bangsa kita gitu. Pendiri bangsa kita ya. Terus kemudian juga tentang persoalan pasca putusan Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan bahwa itu harus diperbaiki karena dia tidak partisipatif dan tidak juga memberikan ajas manfaat dari regulasi. Nah, inilah yang seharusnya menjadi prioritas oleh pemerintah. Bukan Perpu yang dimaksud kemudian sebagai alat legitimasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ingat, gerakan rakyat, gerakan sosial pada saat itu menuntut Perpu pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, bukan Perpu legitimasi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, karena pemerintah kita sudah tidak lagi mendengar gitu ya, sudah tidak lagi peka dengan persoalan-persoalan mendasar rakyat yang hari ini sebagai sumber kehidupan, bagaimana tanah, bagaimana pekerjaan yang layak, bagaimana upah yang layak tidak menjadi prioritas, maka tidak ada jalan lain sebenarnya. Rakyat bukan tidak pernah berdialog, rakyat bukan tidak pernah memberikan masukan, tapi ke persoalan ketidak mendengarnya apa yang menjadi aspirasi rakyat. Jadi aksi ini sebagai bentuk implementasi rakyat dalam hal menjawab kebuntuan ya, kebuntuan. Iya, karena
ruang-ruang ibarat rumah, ruang-ruang ini sudah didatangin, mulai dari berdialog, memberikan secara tertulis gitu ya, berkomunikasi secara langsung, ini diabaikan. Sehingga mau tidak mau, jalan pilihan lain adalah kekuatan gerakan sosial. Memang itu yang harus dilakukan. Karena kenapa? Pemerintah selalu bicara dialog, tapi setiap melahirkan regulasi itu tidak pernah berdialog. Ruang demokrasi itu tertutup kok buat bagi rakyat. Ini bentuk nyata. Kenapa Omnibus Law, termasuk juga Perpu Cipta Kerja yang hari ini ditolak, itu bentuk konkret bahwa pemerintah kita, rezim kita adalah anti terhadap suara-suara rakyat. Iya. Maka tanggal 28 Februari, mari kita secara bersama-sama, karena bentuk kecintaan kita terhadap bangsa dan rakyat Indonesia tidak boleh kita abaikan terhadap kezoliman terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Apalagi rakyat Indonesia tidak lagi pernah dianggap menjadi bagian penting dari bangsa ini. Itu yang tidak boleh kita abaikan. Setiap manusia harus memiliki kepekaan, karena kemanusiaan itu adalah di atas segala-galanya. Bukan kemudian bicara atas pembangunan, investasi, tapi mengabaikan aspek kemanusiaan yang lebih besar kan gitu. Mantap. Jadi aksi ini menjawab bahwa kedaulatan rakyat Indonesia masih ada lah ya. Oh iya dong, karena rakyat harus mengontrol itu. Kalau wakil-wakil rakyat dan pemerintahnya tidak lagi mendengarkan suara rakyat, ya pilihan, tidak ada pilihan lain kan, harus dengan kekuatan persatuan rakyat ini yang harus bergerak. Baik, mantap.